Sebetulnya pembelajaran jarak jauh seperti ini sangat kurang efektif. Kegiatan belajar mengajar yang hanya cenderung dengan pemberian tugas mandiri oleh siswa, sehingga kurang dari segi kegiatan mengajarnya. Yang tadinya siswa belajar di rumah itu sekedar ekstra saja. Ujian terlihat bukan ujian, seperti tidak adanya pengawas formal yang biasanya ada di setiap ruang ujian. Saya sebagai orang tua menyikapi hal ini, mendukung penuh kegiatan belajar anak-anak saya di rumah, mengingat keadaan yang memang seperti adanya. Anak-anak jadi boros kota, harus setiap hari mesti punya kota. Kadang-kadang sinyal suka jelek. Saya di rumah tidak bisa membantu belajar karena saya nggak tahu. Jadi saya sebagai orang tua cuma memberi semangat dan support. Bagusnya alhamdulillahnya bisa kita berkumpul sama keluarga dan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak juga nggak pada keluar rumah, tetap di rumah aja. Saya sebagai orang tua selalu mengawasinya setiap pelajaran yang dapat dari sekolah dan mendampinginya. Dan saya juga selalu berkomunikasi dengan wali kelas dalam pembelajarannya. Kendala yang saya alami selama home learning ini apabila jaringan wifi itu sedang mengalami gangguan. Jadi anak-anak itu lebih lama lagi untuk mengirim tugas ke guru. Walaupun belajar di rumah, anak-anak tetap mendapatkan ilmu dan pelajaran yang sama seperti di sekolah, tetapi dengan keadaan yang berbeda saja. Sebelumnya orang tua juga belum tahu, sekarang jadi lebih tahu. Kemampuan anak juga kita lebih tahu dengan belajar dari internet. Orang tua juga dapat pengalaman baru. Karena untuk home learning itu lebih banyak keuntungannya dalam kita menghadapi wabah ini. Saya merasa lebih aman untuk home learning ini karena kita lebih bisa memantau anak, merasa lebih safety. Intinya kita sebagai orang tua murid itu merasa lebih aman dengan home learning. Sehubungan merebaknya virus corona dalam rangka memutuskan mata rantai virus tersebut, kesan yang pertama yaitu siswa lebih dekat lagi dengan orang tuanya, siswa dapat belajar secara santai. Yang kedua, saya sebagai orang tua juga merasakan tugas berat seorang guru, kesulitan ketika menghadapi anaknya belajar. Saya mengajak kepada orang tua untuk lebih menghargai peran guru dalam proses mengajar di kelas. Dengan siswa belajar di rumah atau home learning, siswa kurang bersosialisasi langsung dengan guru. Setidaknya home learning mampu meningkatkan literasi teknologi semua pihak, baik guru maupun orang tua. Terkadang anak saya suka mengeluh karena jaringan internet suka bermasalah. Saya selaku pembimbing di rumah turut merasakan kendala itu juga, dan karena anak saya sekarang berada di kelas 12, maka beberapa minggu yang lalu mengikuti ujian sekolah daring. Anak saya juga jadi lebih sering membuka buku di rumah dan saya membantu saya mengerjakan pekerjaan di rumah. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan dengan pemantauan saya sendiri yang selalu mengingatkan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Selain itu, anak saya juga melakukan ujian di rumah. Menurut saya, ujian di rumah cukuplah efektif untuk menanggulangi wabah yang sedang merebak ini. Ada segi positif dari kami sebagai orang tua. Dengan adanya belajar dari rumah ini, dari segi ekonomi, kami dapat menghemat ongkos. Namun, ada juga segi negatifnya dari anak. Karena mungkin mereka juga merasa jenuh dengan keseharian mereka belajar dari rumah. Yang dihadapi ya itu saja, selalu media komunikasinya laptop atau handphone. Saya sebagai orang tua merasa lega dan tidak cemas untuk melepas anak ke sekolah di tengah wabah corona. Dengan adanya home learning, mereka bisa belajar tanpa pergi ke sekolah dan belajar bisa lebih santai dan saya bisa mengawasinya. Banyak sekali hikmah yang bisa saya ambil pada saat home learning, dan terutama saya bisa lebih mengenal cara belajar anak saya, terutama pada saat pelajaran matematika. Beberapa hari yang lalu, Aryo mendapatkan materi matematika mengenai matriks. Banyak istilah di matriks,
ada inverse, ordo 2, ordo 3. Untuk pelajaran akuntansi, Aryo juga biasa berdiskusi dengan kakak-kakaknya yang kebetulan kuliah di jurusan yang sama, yaitu akuntansi. Saya salut kepada para guru yang bisa luar biasa mengajarkan materi kepada anak-anak, khususnya materi baru, karena saya sebagai orang tua biasanya hanya mengulang materi di rumah, tidak pernah mengajarkan dari awal mengenai suatu materi. Tanggapan saya selama home learning ini sebetulnya sih ada untungnya juga. Pertama, saya nggak mesti ngeluarin ongkos untuk biaya dia sekolah, terus nggak buru-buru banget. Seragam juga kayaknya lebih irit gitu, jadi sabun cuci agak-agak yang nggak ngeluarin juga. Terus tanggapan untuk ujian di rumah bisa dipantau, terus anaknya juga agak rileks. Jarang-jarang kan ujian ngopi kan, ngopi-ngopi segala gitu kan. Secara umum adalah sangat baik. Yang pertama adalah siswa diajarkan untuk memiliki tanggung jawab dan integritas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi itu yang saya lihat, karena tugas yang diberikan juga diberi frame waktu. Jadi ada waktu kapan harus disubmit. Itu mengajarkan kepada siswa untuk lebih bertanggung jawab. Yang kedua adalah siswa diajarkan kemampuan untuk memanage pekerjaan itu. Jadi sudah ada self control di situ ya. Jadi misalnya ada jadwalnya dikumpulkan jam 11 misalnya. Jadi Raihani sepertinya sudah bisa menyesuaikan kapan tugas tersebut bisa diselesaikan. Nah, kemudian untuk mata pelajaran produktif seperti membuat video, membuat desain atau programming, itu kelihatan sekali Raihani sangat enjoy gitu. Mungkin karena memang pilihan dia adalah masuk di multimedia. Jadi mata pelajaran itu memang sesuai dengan passionnya dia. Tapi bukan berarti juga mata pelajaran lainnya itu diabaikan. Raihani juga tetap melakukan tugas-tugas dari guru untuk mata pelajaran misalnya fisika, matematika, kimia, bahasa Indonesia, sejarah, dan lainnya. Untuk kendala teknis, alhamdulillah kita tidak menghadapinya karena memang di rumah sudah ada wifi. Dan kemudian untuk laptop yang digunakan juga ketika awal masuk ke multimedia SMK 6, waktu itu sudah disampaikan bahwa siswa harus memiliki laptop di rumah yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Namun ada sedikit kendala, terutama untuk mata pelajaran yang membutuhkan banyak latihan. Contohnya pelajaran fisika, kimia, dan matematika. Nah, itu memang perlu latihan yang banyak dan sepertinya perlu penjelasan dari guru yang lebih detail mengenai mungkin proses perhitungannya dan sebagainya. Dan tentunya kita semua sangat berharap kondisi pandemi ini segera sirna, agar yang bekerja dapat kembali bekerja, yang bersekolah dapat melangsungkan kegiatan sekolahnya. Covid Corona 19 ini cepat selesai biar anak-anak bisa sekolah lagi seperti semula. Maka saya mengajak semuanya untuk selalu bersih dan cuci tangan dan tetap di rumah saja. Jika terpaksa keluar rumah, harap memakai masker. Harapan saya dengan keadaan ini semoga nanti ke depannya anak-anak apabila sudah masuk ke sekolah lagi lebih mandiri dan anak-anak lebih bisa bijak lagi untuk menggunakan gadget. Semoga musibah ini cepat selesai, tidak ada hambatan yang merintang lagi. Semoga anak-anak kita diberi kesehatan, lebih patuh pada orang tua, lebih hidup bersih. Saya berharap untuk pihak sekolah agar memperbaiki sistem pembelajaran di rumah ini. Marilah bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, supaya proses belajar mengajar dan bagi orang tua yang mempunyai kesibukan bekerja dapat berjalan seperti biasa. Demikian dari saya, terima kasih. Harapannya adalah tentu saja pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir.
sehingga kita bisa normal seperti sedia kala melakukan pembelajaran di sekolah. Namun dengan kondisi seperti ini, harapannya adalah mungkin untuk pelajaran seperti matematika, fisika, dan kimia, Bapak dan Ibu guru bisa memberikan video atau setidaknya link video tutorial bagaimana melakukan proses perhitungannya seperti apa, sehingga siswa di rumah dapat dengan mudah memahami dan mengikuti cara perhitungan untuk memecahkan suatu masalah. Saya berharap mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berlalu sehingga anak-anak bisa kembali belajar di sekolah, menikmati indahnya interaksi antara guru, murid, saling berkomunikasi mengenai materi pelajaran. Harapan selama COVID ini semoga cepat berlalu deh, kembali normal kan, apalagi kan sekarang kan mau masuk kuliahan nih, jadi bisa cepet-cepet untuk ngurusinnya juga nggak terlalu ribet gitu.